Tiga ada. Apa aja yang udah ada? Yang pertama itu yang protokol kesehatan kan sudah Ya, sudah. ada CHSE itu kan sudah. CHSE sudah. Oke. Terus yang keempat itu kalau pengawasan udah ada KKN itu. Influencer belum ada. Yakin? Ada tapi masih minim. Berarti ditingkatkan gitu ya. Ya, ditingkatkan. Nah, oke. Pernah nggak mikir kalau kalian pernah baca berita pemerintah Indonesia memberikan suntikan dana kepada pelaku wisata dana hibah ke travel agent, ke hotel, pernah dengar? Tapi apa ada nggak dampaknya? Belum kelihatan. Masalah dong. Masalah kan? Kenapa nih? Tapi ada yang salah nih. Gini, iya tadi karena dikasih aja uangnya, tidak diwajibkan untuk sesuatu. Nah ini uang saya kasih, tidak diwajibin. Ini uang saya kasih, kamu harus A, B, C, tidak diwajibin seperti itu. Jadi kesankan mereka mau ngapain pakai uang itu. Coba diwajibkan. Ada contohnya negara Jepang. Ada subsidi pariwisata namanya. Jadi pemerintah memberikan subsidi ke industri pariwisata dengan syarat industri tersebut harus menjalankan bisnis mereka dan memberi diskon. Misalkan hotel ya, hotel dikasih dana 1 triliun misalkan untuk tadi subsidi tadi. Jadi hotel A ini memberikan diskon buat wisatawan yang ingin datang. Jadi potongan 50%, 60%, 70%. Tapi karena udah dikasih dana tadi 1 triliun tadi, jadi dia ngasih potongan ke orang-orang yang mau datang 50%, 60%. Rugi nggak? Enggak. Karena itu ujung-ujungnya untuk pemerintah. Ketika ekonomi berjalan, tadi hotel tadi berjalan, kegiatan ekonomi, terus bisa membayar karyawan bisa berbelanja, konsumsi bulanan, harian, ekonomi muter, pajak tetap bayar, muter ekonomi. Jadi uang yang 1 triliun tadi dikasih ke hotel akan balik lagi ke pemerintah, bahkan lebih nanti nilainya. Ya, itu ada juga di Taiwan salah satunya. Ada namanya juga travel subsidi. Jadi untuk masyarakat yang mau berlibur itu diganti uangnya sebesar 80%. Kalian bebas liburan kemana aja. Nanti kalian tunjukkan nota belanja kalian atau nota ketika kalian perjalanan kalian itu nanti diganti sekitar 50-80% uang kalian. Diganti sama pemerintah. Karena kondisinya pemerintah itu tidak membutuhkan uang sebenarnya. Yang membutuhkan uang itu masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat itu tetap bisa ada aktivitas ekonomi di situ. Jadi disuntikkan aja dana sama pemerintah. Biarkan nanti masyarakat yang menggerakkan uang, menggerakkan ekonomi. Kayak gitu. Ada lagi namanya saya lupa kupon. Jadi ketika kita belanja di suatu pusat perbelanjaan di mana saja kan kita dapat nota atau struk. Di Taiwan lagi. Jadi di struk itu nanti ada nomor seri. Nah nanti setiap bulan itu akan diundi nomor serinya. Dan nanti nomor seri yang keluar itu akan dapat uang atau dapat hadiah. Misalkan dari panjangnya 8 digit nomor lah. Nanti kalau sama 3 digit nomor di belakang dapat berapa ratus ribu. Sama 4 dapat berapa ratus ribu. Sama 5, sama 6, sampai kalau sama semua dapat berapa ratus juta. Di Taiwan kayak gitu. Kalau kayak gitu kalian mau nggak belanja ya? Kalian kumpulin pasti struknya itu kan? Sama kayak gitu. Itu kan ya kreativitas lah ibaratnya. Itu kan dipakai di negara Jepang, Taiwan dan lain-lain. Nah itu bisa kalian implementasikan idenya di Indonesia. Karena belum ada di Indonesia kan? Intinya belum ada di Indonesia, tapi ada di negara luar. Bisa kalian adopsi ide-ide itu. Baca berita, baca penelitian, baca buku dan lain-lain. Ada banyak cara untuk menemukan ide ya. Kalau tadi misalkan protokol influencer sudah terlalu umum sebenarnya, ya, terlalu umum. Jadi orang siapa aja bisa mikir hal itu seperti itu. Tapi kalau hal yang di negara lain tadi belum tentu dipikirkan sama negara kita gitu ya. Begitu, oke? Oke, lanjut. Ada lagi? Ada lagi?
Ini diem-diem aja nih. Belum makan kayaknya. Itu ada makanan di belakang nanti ya. Kita lagi lah. Berapa jam lagi Pak? 1,5 jam lagi. Ayo kita selesaikan 30 menit lagi buat diskusi yang ini. Ada lagi? Nggak ada ya? Kita lanjut berarti ke materi berarti. Oke. Lanjut ya. Oke. Next ke alur pikiran penyusunan. Oh, back. Ya, ini. Sini, alur pikir penyusunan dari penulisan ilmiah. Jadi, oh iya, sini ada yang tahu bedanya esai sama karya tulis ilmiah? Ada yang tahu bedanya esai ya? Ini nanti kalian lombanya esai atau KTI? Esai. Oke. Jadi kalau kalian paham KTI, nanti esai itu lebih mudah. Ya. Esai itu bentuk sederhananya. Esai itu bentuk sederhana dari KTI, cuman esai itu lebih ke apa ya ibaratnya? Opini kalian pribadi. Opini pribadi kalian terhadap suatu gagasan atau topik. Opini kalian seperti apa? Tentunya dengan ada latar belakang, data-data, lalu kira-kira bagaimana opini kalian, solusinya seperti apa, ya? Solusi lah ibaratnya atau opini pribadi. Nanti ada kesimpulan di akhir seperti itu. Ibaratnya sederhananya lah, format sederhananya dari KTI. Kalau KTI kan harus ada metodologi dan lain-lain ya. Oke? Sini latar belakang. Sudah tahu kan isi latar belakang itu apa kan? Jelaskan apa, mengapa pentingnya tema ini, kenapa kalian ambil, apa bedanya tema kalian dengan yang sudah ada sebelumnya, ya. Dan tentunya harus tampilkan data-data, ya. Jangan cuma omongan kalian pribadi, ibaratnya kalian siapa gitu. Harus ada hasil penelitian sebelumnya atau data-data yang kalian elaborasi, kalian bacakan data itu, kalian ceritakan data ini kenapa sih sebenarnya, ada masalah apa pentingnya data ini, oke? Lalu identifikasi masalahnya. Oke, kemungkinan masalah yang timbul dari topik yang kalian ambil tadi, misalkan ada kemiskinan kan, apa nih masalahnya di kemiskinan? Ya, kalian ceritakan tuh kemiskinan di Lombok ini seperti apa? Kenapa sih SDM-nya ternyata rendah, ibaratnya seperti kenapa kok bisa rendah? Pendidikannya, kesehatannya dan lain-lain. Kan kalau SDM itu kan dinilai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. 3 kan? Ada 3 indikator itu. Nah, jadi di situ kalian lihat, kalian analisis dari mana, apakah dari pendidikannya atau dari kesehatannya atau ekonominya. Lalu pembatasan masalah. Ini sebenarnya nanti dibahas di materi selanjutnya, cuman saya hanya sekilas saja. Pembatasan masalah ini ibaratnya kalian buat satu lingkaran, jangan sampai pembahasan kalian itu keluar dari lingkaran itu. Misalkan kemiskinan di Lombok tahun berapa gitu. Ya udah fokus di Lombok dan tahun berapa itu, jangan di luar tahun itu, jangan di luar Lombok kalian bahas, fokus di situ, ya. Dan perumusan masalah, nah ini kalian kembangkan apa sih kira pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat, misalkan apa yang menyebabkan kemiskinan di Lombok, misalkan bagaimana cara mengatasinya, itu kan perumusan masalah kan. Itulah yang nanti kalian jawab. Yang kalian jawab, rumusan itu harus sesuai dengan kesimpulan. Oke? Apa yang rumusan masalah itu ibaratnya apa yang ingin kalian ketahui, apa yang ingin kalian cari. Jawabannya nanti di hasil dan kesimpulan. Jangan sampai kalian pengen tahu A, B, tapi kalian jawabnya nanti C sama D. Ya, jadi harus runtut, harus sesuai apa yang kalian ingin cari dan apa yang kalian temukan nanti. Selanjutnya, tujuan dan manfaat karya ilmiah. Oke, tujuannya apa kalian meneliti itu, manfaatnya kira-kira apa? Biasa kan kalau manfaat ya kita tulisnya manfaat teoritis, ya, manfaat praktis apa itu, ya itu sederhana saja. Next. Oke, masalah itu merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah itu bukan sama dengan judul, ya. Masalah ya masalah, judul beda lagi. Oke,
merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah, berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Itu masalah. Next. Ini kita next lagi, Bu. Ya, di sini permasalahan itu ada ketika kondisi aktual, kondisi saat ini, lalu kondisi yang ideal, yang kita inginkan, yang ingin kita capai sebenarnya. Nah, di situ ada yang merah, kesenjangan masalah penelitian atau gap, biasanya gap penelitian. Disitulah ibaratnya emas untuk teman-teman semua. Ketika kalian, makanya itu tadi pentingnya kalian membaca literatur, membaca penelitian, membaca berita, apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, itulah yang namanya kesenjangan. Apa yang belum ada, itu namanya kesenjangan dari penelitian, kesenjangan, ya. Kita lanjut. Memilih judul yang tepat dinyatakan berupa proposisi, bukan kalimat. Proposisi itu ibaratnya kata-kata perwakilan, ya, kata-kata perwakilan yang mewakili dari penelitian kalian, paper kalian atau isai kalian. Jadi dari judul aja kita udah tahu, oh apa isinya nih isai ini, apa isinya penelitian ini, ya. Memberikan gambaran ringkas, tepat dan jelas, membuat pembaca tertarik, mudah diingat, usahakan tidak mengandung singkatan, apalagi rumus, ya. Jangan. Dan judul itu dibatasi, biasanya itu maksimal 12 kata. Jadi jangan buat judul panjang-panjang, cukup di bawah 12 kata. 12 kata unik, terus bisa memancing orang untuk membaca, itu udah cukup, ya. Kita lanjut sini. Ide tertulis. Oke. Next. Ide atau gagasan yang sudah kreatif dan objektif itu harus segera ditulis. Kalau kalian rasa, oh ini idenya kreatif nih, oh ini ada nih memungkinkan potensial, langsung tulis. Jangan cuma diingat-ingat, nanti sampai rumah kalian langsung lupa biasanya. Nanti kalian mikir lagi, aduh apa ya ide yang tadi. Tulis langsung ketika kalian ingat, tulis. Oke, ide belum dianggap ada kecuali sudah ada rangkaian kata-kata. Kalau cuma hanya sekedar di dalam pikiran, itu belum ide. Kalau kalian sudah, itu namanya ide. Kalau sudah ditulis, itu ide, ya. Oke, sini kita bahas metodologi sekarang. Nah, ini lebih ke teknis. Oke, metodologi penelitian itu digunakan untuk menemukan hasil atau menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Itu metodologi. Oke, itu dasarnya. Dasar untuk menyusun atau merancang sebuah penelitian. Kalau isai itu biasanya nggak pakai metodologi. Ya, biasanya kalian cuman opini-opini kalian pribadi dari hasil bacaan kalian seperti itu, ya. Lalu beberapa aspek dalam pemilihan metodologi penelitian. Jadi metodologi itu ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan tergantung jenis penelitian apa yang kalian lakukan. Oke, ini kita lanjut. Next. Nah, di sini ini terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Sini ada beberapa jenis penelitian. Ada penelitian historis. Ada yang paham? Historis? Sejarah. Iya, sejarah. Ini penelitian seperti apa kira-kira? Ada yang paham? Jadi historis ini dia mengambil data-data dari kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu untuk apa? Untuk menemukan jawaban di masa yang akan datang. Itu historis. Biasanya sejarawan, ya. Lalu ada penelitian deskriptif. Nah, ini biasa kita anak ekonomi deskriptif. Kenapa? Apa itu? Gambaran, ya. Kita menjelaskan, menceritakan entah itu dari angka atau kejadian yang ada di lapangan, ya. Selanjutnya perkembangan. Ada yang tahu? Penelitian perkembangan. Biasanya ini anak-anak IPA atau anak-anak yang di sains lah. Biasa meneliti kan. Oh, hari pertama ini dia begini perkembangan hewannya nih atau apa gitu. Hari kedua, ketiga, lebih ke anak-anak yang ke sains. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. Berarti di sini apa masalahnya? Kurang
literasi. Ya, jadi kuncinya ketika ingin menemukan ide, literasi, baca, cari tahu. Oke, cari tahu dulu. Ini, lihat solusi yang pernah ada. 1, 2, 3 kalian cari tahu dulu apa solusi yang pernah ditawarkan dan yang sudah ada. Baru pada yang nomor 8, oh di situ ide-ide kalian yang nggak ada dari 1 sampai ke 7. Begitu caranya. Oke? Nah, kalau kalian lihat, kita ide itu dari masalah kan? Ide itu muncul ketika ada masalah. Pokoknya buat teman-teman semua, ketika ada masalah di situ ada ide. Ketika ada masalah di situ ada peluang buat teman-teman semua. Ya? Jadi Bank Syariah Indonesia itu ketika mereka merger BNI Mandiri sama BRI merger jadi satu, ada satu kendala yang sampai saat ini belum terpecahkan. Salah satunya itu ketika bank semakin besar kapasitasnya, semakin besar ibaratnya keuangannya, dia akan semakin kecil bisa membiayai, peluangnya bisa membiayai UMKM. Kenapa? Karena dia akan semakin selektif, lebih hati-hati membiayai UMKM, lebih hati-hati membiayai bisnis-bisnis kecil. Karena tadi semakin besar dia, semakin hati-hati, semakin susah dia membiayai bank atau bisnis-bisnis kecil tadi. Itu masalahnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan kira-kira dari masalah itu? Begitu cara kita berpikir ya. Kalau misalkan tadi karena nanti masyarakat jadi bingung nih, jadi nanti ATM saya apa nih jadinya di BSI atau apakah? Itu kan ya sudah umum lah ibaratnya. Itu sudah dipikirkan sama pihak bank sebenarnya. Sudah dipikirkan pasti. Kalau kalian misalkan sudah pakai mobile banking, Mandiri Syariah atau BNI Syariah, itu dia otomatis berubah jadi BSI langsung. Dia langsung berubah. Saya soalnya begitu, langsung berubah. Langsung jadi BSI Syariah. BSI Mobile. Ya, langsung otomatis berubah. Nah, itu jadi pentingnya kita membaca literatur atau berita. Oh, ini apa yang sudah dilakukan sama BSI sebenarnya. Nah, apa yang belum dilakukan itu yang kita cari. Ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Atau yang sudah mau lagi nggak apa-apa. Ayo. Barisan kedua seperti itu. Nah, perlu kalian jelaskan dulu. Wah, kenapa penting kalian meneliti ini? Karena Desa Sade sama ND ini kurang lebih sama dari segi pandangan sama, isinya juga sama. Tapi kok datanya kan kalian lihat jumlah wisatawan lebih banyak ke Desa Sade. Nah, ini menjadi penting untuk kalian teliti. Lalu opini kalian apa? Nah, begitu alurnya. Kalau tiba-tiba kalian bilang opini kalian jelaskan di latar belakang. Desa ND ini kurang begini karena kalian tidak jelaskan data-datanya tadi. Orang bagaimana bisa memahami pola pikir kalian? Harus ada pola pikir yang terstruktur kalau menulis akademik. Begitu juga kalian nulis skripsi. Skripsi kan sama, harus ada latar belakang, harus jelas rumusan masalah, nanti ada landasan teori, metodologi, kesimpulan, sampai daftar pustaka. Itu akademik. Oke? Jadi kalau akademik sudah dipastikan harus seperti itu. Harus ada runtutannya, harus jelas. Oke? Tadi yang bilang siapa yang kira-kira harus langsung opini? Itu ada kemarin pas di organisasi. Orang organisasi. Oke. Sudah menjawab ya? Kira-kira sudah menjawab ya? Kenapa kita harus ibaratnya kalau kalian memperkenalkan sesuatu harus diperkenalkan dulu kenapa kalian ibaratnya mau mengangkat topik itu, apa pentingnya, itu harus ibaratnya santai dulu lah, jangan langsung to the point ya, begitu. Oke, sudah menjawab ya? Selanjutnya, cara memperoleh data. Jadi cara memperoleh data di perbankan itu biasanya susah katanya ya. Jangankan di perbankan, di perusahaan itu pasti susah sebenarnya. Nah, cuman di sini tergantung. Kalau kalian ini data yang seperti apa dulu? Data yang seperti apa? Data keuangan, data Oke. pokoknya hal yang Kalau data keuangan itu ada di website mereka. Pasti ada. Kalian cek aja di website mereka, di misalkan Bank BRI, Bank Mandiri, itu ada. Karena perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan BUMN dan mereka harus transparan. Biasanya pasti ada.
Jangankan data itu, kalian kalau cek Seki BI, kalian cek Seki BI. Seki BI itu khusus untuk data-data keuangan, moneter, perbankan. Itu ada, atau di data di website Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, itu juga ada. Tergantung kalian mau cari data apa dulu. Kalau data yang bersifat sekunder, itu pasti ada di websitenya. Tapi kalau data yang bersifat primer, yang memang harus kalian ke lapangan, ya memang harus diizin, harus. Tapi kalau data-data misalkan pendapatan perbankan atau modalnya atau likuiditas bank A, itu pasti ada data. Dan memang berhak kalian mendapatkannya. Karena memang perbankan itu tugasnya ada namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu mereka harus menyerahkan laporan keuangan itu per periode, biasanya gitu, ke pemerintah, ke investor, atau ke masyarakat. Ditampilkan di websitenya, bisa di-download biasanya. Ya? Begitu? Sudah? Boleh sedikit? Silakan. Yang tadi kan yang secara umum ya, yang saya mau mungkin lebih khususnya yang bersifat privacy dan hanya bank itu yang tahu. Seperti misalnya kan di pembiayaan tertentu harus jaminan dan hanya bank itu yang tahu. Nah di sini yang saya inginkan itu gimana sih cara kita dapat data tersebut secara izin? Cara-cara selain dari kampus, kan kampus itu paling surat observasi dan kita nunggu beberapa gini-gini. Mungkin ada cara lain yang mungkin lebih efektif dan efisien waktu sehingga kita lebih cepat dapat data. Oke, kalau data yang bersifat personal atau private, memang begitu prosedurnya. Jangankan perbankan, kalau kalian meneliti ke lapangan saja, kalian harus ada izin, surat izin kalian dari instansi mana. Ketika mau meneliti satu orang aja responden, kalian harus membutuhkan tanda tangan responden tersebut. Ada namanya letter of consent atau surat izin dari responden, harus tanda tangan. Begitu juga meneliti di bank misalkan, memang begitu prosedur dari penelitian mengenai harus, memang tidak ada cara lain, memang harus seperti itu. Itu namanya etika penelitian. Harus misalkan kalian ada surat pengantar, kalian dari kampus mana, serahkan ke pihak banknya, tunggu mereka memberikan izin baru kita bisa meneliti. Karena itu data bersifat personal, ya. Dan memang ketika kalian mendapatkan data itu, kalian tidak boleh menyebarluaskan khusus untuk kalian sendiri. Tidak boleh kalian sebarluaskan data-data seperti itu. Itu datanya bersifat personal, ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Teman-teman pariwisata jangan terjebak dengan ide-ide perbankan, ya. Silahkan Anda tanya, karena teman-teman pariwisata saya yakin lebih luas, ya. Pengalaman lapangan, data apa yang dibutuhkan secara faktual sudah disajikan, tinggal bagaimana membahasakan. Nah, pertanyaan itu yang mungkin akan ditanyakan ke teman-teman dari narasumber. Silahkan, ada pertanyaan lain? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pasti studi kasus di lapangan apa yang terjadi. Nah itu kita wawancara ke narasumbernya atau ke pelakunya, ya. Selanjutnya korelasi. Ini bisa hubungan A terhadap B. Apakah dia ada hubungan kausalitas atau tidak, ya? Ini udah paham anak ekonomi pasti. Selanjutnya eksperimental. Tahu ini? Ini biasanya psikolog, anak-anak psikolog sering kayak gini meneliti ini. Biasanya ada film, saya lupa nama filmnya. Dia penelitian eksperimental. Jadi orang ditempatkan dalam satu gedung tanpa makanan, tanpa minuman. Dilihat nanti apa yang akan mereka lakukan setelah berapa jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari tanpa makanan dan minuman. Itu namanya penelitian eksperimental, ya. Oke, itu aja untuk materi dari saya. Saya serahkan ke moderator selanjutnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
untuk mengetes karena kita masih punya waktu 1 jam, ya, kita akan minta pertanyaan lah ya pada audiens, dari audiens ke narasumber, dua-dua dulu ya, dua dulu, gitu ya narasumber, kan dua, Pak Ahmad, dua dari sini satu, dari sini satu, sebelum ditanya, gitu ya, modelnya atau kita tampung semuanya. Dua dulu. Terus kita akan banyak Lihat waktu luang. Paham maksudnya? Gabut. Beda sama orang luar. Saking gak ada waktu luangnya, mereka liburan aja baca buku. Pernah lihat bule-bule lagi berjemur baca buku? Itu. Jadi kita kelebihan waktu luang. Rata-rata pegang HP atau main sosial media per hari itu 8 jam orang Indonesia. 8 jam itu waktu yang lama, itu udah kayak kerja full time, kerja penuh waktu. Terus kita pakai smartphone, HP pintar, tapi yang menggunakan tidak pintar. Saya punya profesor dulu waktu S2. Ini cerita sebelum bahas ini, cerita. Dia HP-nya itu masih Sony Ericsson. Itu sedangkan HP mahasiswanya udah smartphone semua. Dia masih ya belum smartphone lah ibaratnya. Terus saya nanya, iseng lah, karena profesor saya akrab baik sama mahasiswa. Prof, ini kok HP kamu masih ini? Kenapa kamu nggak ganti HP? Terus dia bilang, it's not about the phone, it's not about the smartphone, but it's about the people. Ya. If my smartphone is smart, but not me, what should I do? Dia bilang gitu. Jadi poinnya bukan masalah HP-nya yang pintar, tapi orang yang menggunakannya. Dia HP-nya Sony Ericsson tapi profesor. Nah kita, itulah kadang yang membedakan orang-orang zaman dulu itu yang masih buat skripsi aja dulu pakai mesin ketik. Mereka kadang lebih pintar daripada kita yang sudah gampang dapat informasi apa-apa. Karena cara menggunakan itu ya. Dan selanjutnya sini turun ya. Hasil dan pembahasan itu harus dipisah, digabung sebenarnya. Sebenarnya kalau penulisan karya tulis ilmiah itu masing-masing instansi punya format yang berbeda-beda. Ya. Tapi kalau di skripsi dia masuk di bab 5 ya Pak ya, masuk di bab 5 dia. Tapi kalau di karya tulis ilmiah atau di jurnal penelitian paper itu tergantung instansinya, tergantung kemana kita ngirim. Mereka biasanya punya format, punya template, apakah dipisah atau digabung. Lalu apa sih yang dibahas di hasil dan apa yang dibahas di pembahasan. Hasil itu misalkan begini, jurusan apa tadi? Ekonomi syariah. Semester sudah belajar metodologi belum? Oke, gini. Misalkan kalian meneliti ke lapangan mengenai apa ya, di apa aja lah, misalkan kemiskinan ya, meneliti di lapangan tentang kemiskinan. Lalu kalian analisis datanya, oh ternyata penyebab kemiskinan itu adalah rendahnya tingkat pendidikan misalkan. Itu di hasilnya itu baru hasil aja kan, hasil, oh ternyata ini penyebabnya. Nah di pembahasan kamu bahas lebih dalam lagi. Nah pendidikan yang seperti apa yang dimaksud, kenapa alasannya kok bisa pendidikan menyebabkan kemiskinan, itu dibahasnya pakai bahasa pribadi atau orang. Bahasa pribadi hasil dari penelitian orang. Jadi hasil penelitian kamu itu, kamu cari penelitian yang serupa, yang pernah meneliti hal itu, yang pernah meneliti hal itu, lalu kamu kutip. Misalkan bahasanya begini, menurut Azizur 2020, penyebab kemiskinan yang paling utama adalah kesehatan, pendidikan, dan lain-lain misalkan. Nah, selain itu, dari penelitian lainnya juga oleh siapa, misalkan tahun berapa,
menyebutkan hal yang sama. Jadi kayak gitu, kamu pintar-pintar membahasakan, membahas kenapa hasilmu itu seperti itu. Lagi pembahasan, cari literasi lagi, kembali lagi cari literasi. Oke, cari literasi. Nah, setelah tadi di pembahasan kamu ibaratnya mengutip penelitian orang, lalu di paragraf selanjutnya misalnya kan kamu buat juga, oh di penelitian Azizur juga misalkan tahun 2025 misalkan, dia menemukan hasil yang sama dengan penelitian saya misalkan, tapi bahasanya jangan gitu ya, misalkan dari penelitian Azizur tahun 2025 menemukan hasil yang sama di mana kemiskinan di mana pendidikan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jakarta misalkan. Nah itu kan sama, konsepnya sama-sama meneliti kemiskinan, tapi beda tempat, beda tahun. Tapi itu mendukung hasil penelitian kami. Nah itulah gunanya pembahasan. Pembahasan itu guna untuk menguatkan hasil yang kamu teliti. Oke, jadi hasil itu benar-benar sama yang lain juga gitu. Membuktikan teori yang berlaku itu ada, ibaratnya begitu. Teori yang berlaku sesuai dengan hasil yang kamu teliti. Oke? Itu isinya, hasil dan pembahasan. Hasil itu tadi, hasil yang benar-benar yang kamu dapatkan. Lalu pembahasan itu ya tadi, elaborasi dari hasil yang tadi dengan penelitian lainnya yang mendukung, ya. Sudah? Silakan, ada lagi mungkin? Ini nanti dikasih contoh kisah yang bagus sama Bapak ya. Oke, tadi judulnya apa? Judulnya apa tadi? Detektif ya? Apa? Detected and trial. And trial. Detected and trial aplikasi pendeteksi pengelolaan keuangan berbasis cloud computing sebagai bentuk asesmen. Oke, kira-kira itu kepanjangan nggak? Tadi ada batas maksimal kan? 12. Itu. Kalau itu judulnya itu lebih ke apa ya, skripsi. Saya rasa ya kalau itu terlalu panjang ya, Pak. Kalau ISA itu simpel aja judulnya. Untuk karya tulis, Kalau karya tulis itu terlalu panjang juga. Jadi usahakan itu ada beberapa kata saja yang mewakilkan penelitian itu, yang mewakilkan karya tulis ilmiah itu. Misalkan tadi apa? Cloud computing sebagai apa? Udah selesai gitu aja. Atau apa yang simpel aja, yang sederhana kalimatnya. Jangan terlalu panjang. Itu kan kalau terlalu panjang ibaratnya apa ya? Terlalu berbelit-belit. Ya, itu sangat dihindari, harus dihindari di hal-hal yang kepenulisan ilmiah, apalagi ISA. ISA itu kan identik dengan yang sederhana kan, kepenulisan sederhana, opini pribadi, lalu sejelas-jelasnya opini, jelas dan langsung simpel, sederhana. Apa poinnya? Ya sudah, jangan dipakai diperjelas lagi. Tadi ada sebagai apa-apa, itu kan itu memperjelas lagi, ibarat. Cukup aja, simpel, tapi orang penasaran apa nih, baru baca, oh ternyata cloud computing ini sebagai apa diisi, ya. Terima kasih. Ini ditambahkan lagi sama Bapak. Ya, ketika ingin observasi, namun harus menunggu dulu ya, harus menunggu apakah surat untuk observasi diterima atau tidak, baru bisa observasi dan menemukan judul gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ada istilah dalam bahasa Inggris, there is nothing new down the sun. Tidak ada hal baru di bawah matahari. Jadi segala sesuatu di bumi ini sudah ada. Namun ada namanya istilah ATM, tahu? Amati, tiru, modifikasi. Itu memang terpakai. Jadi dalam penelitian atau karya tulis itu tidak ada hal baru sebenarnya. Yang ada itu adalah ibaratnya memodifikasi hal lama. Begitu juga dengan penelitian, mau nulis skripsi misalkan perbankan ya. Oke, apalagi tentang perbankan. Itu sudah banyak penelitian sebelumnya. Itu gunanya kalian membaca literatur, jangan baca literatur secara nasional aja, secara di Indonesia aja, jangan.
Karena memang kalau di Indonesia saja ruang lingkupnya terlalu kecil. Cari penelitian-penelitian internasional, jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris, nggak usah takut. Waduh, bahasa Inggris, translate, ada Google Translate, nggak apa-apa. Itulah gunanya kalian tadi mengadopsi apa yang sudah ada di luar, kalian implementasikan ke Indonesia, tapi kalian modifikasi, entah itu dari segi variabelnya atau dari segi tempatnya tadi, tahunnya dan lain-lain. Itu bisa. Dari segi judulnya kalian bisa ganti, kalian bisa inovasi seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau orang ekonomi biasanya memang judul itu belakangan sebenarnya, tapi topik dulu. Topik apa? Tadi dari hasil baca literatur, ketika dapat topik, dapat datanya dulu. Biasanya datanya dulu kan. Kalau kita udah dapat data, kita analisis, analisis kira-kira ini begini nanti hasilnya. Itu kan kita sudah punya hipotesis sendiri kan di awal. Kita udah ada hipotesis sendiri. Oh, ini apakah dia berpengaruh positif, negatif, apakah tidak berpengaruh, atau yang lain-lain. Nah, ketika sudah punya hipotesis itu, cari datanya. Ketika sudah dapat datanya, baru kita menentukan judul itu sebenarnya di akhir. Tidak bisa kita menentukan judul di awal karena belum tentu apa yang kita inginkan judul itu nanti sesuai dengan hasilnya di akhir. Biasanya judul itu menentukan hasil. Misalkan tadi pengaruh religiusitas atau tingkat religius seseorang terhadap kebahagiaan. Itu misalkan topik saya kan, saya pengen tahu apakah tingkat religius orang itu mempengaruhi kebahagiaan. Nah, ketika saya sudah tahu hasilnya, oh ternyata hasilnya positif, jadi orang semakin religius semakin bahagia. Baru judul saya terakhir, oh, ternyata kenaikan tingkat kebahagiaan yang dipengaruhi oleh tingkat religiusitas. Gitu kan bisa. Harus sudah tahu kita hasilnya. Gitu ya. Jadi memang itu ada tahapannya. Kalau di orang ekonomi biasanya judul itu belakangan. Observasi, data, analisis, baru judul. Ya. Kadang kalau judul, ya karena biasa kalau orang ekonomi kan harus kita ada datanya dulu kan. Kalau meneliti, kalau ada, gimana nih hasilnya? Ada nggak teori-teori yang mendukung? Baru nanti judul belakangan. Kita biasanya begitu. Saya pribadi begitu soalnya. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Oke, observasi tidak hanya menyentuh objek tadi, akan tetapi lebih kepada perbanyak materi-materi. Jadi moderator ini mahasiswa saya dulu, sekarang juga masih jadi partner. Dulu dia takut sama saya, sekarang sudah tidak lagi. Jadi dari dulu sampai saat ini saya masih tetap nampak idealis kalau dalam menulis ya. Cuma beda lah dulu sama sekarang ya. Tapi standar idealisme dalam menulis itu tetap sama gitu ya. Kalau tadi bagaimana mencari masalah, kita harus menemukan masalah dulu untuk menulis. Bukan masalahnya dulu yang harus kita temukan, tapi pengetahuan tentang masalah itu yang wajib kita dapatkan. Oke? Bukan masalah yang harus kita temukan, tapi pengetahuan tentang masalah itu yang wajib kita dapatkan lebih dahulu, baru kita bisa menemukan masalah yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah menggunakan HP ini untuk jualan kalau kita tidak tahu ilmu tentang komunikasi. Kita tahunya HP ini hanya untuk alat komunikasi, telepon. Itu untuk angkatan saya ke atas itu ya. Tahunya untuk nelpon, SMS, hanya itu tahunya. Anak-anak zaman sekarang karena tahu pengetahuan tentang HP sebagai alat komunikasi yang jauh lebih canggih, dia bisa pakai jualan, dia pakai. Yang harus dia mau meliti tentang HP, dia harus tahu dulu tentang HP dengan baik. Nah, itu. Dan HP ini bisa kita lihat dari berbagai macam perspektif. Kalau kita ekonom bisa melihat fungsi HP dari sisi ekonominya, orang teknik melihat sisi
apa inside of handphone, apa order dealnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita kenal Maulana Syekh ya, itu kan objek ya, kalau dalam penelitian ilmiah itu namanya objek, realitas. Tapi kita bisa menulis Maulana Syekh, tentang Maulana Syekh dari perspektif pendidikan, dari perspektif politik, dari perspektif nasionalisme, religiusitas, dan seterusnya. Artinya dari realitas yang satu, Maulana Syekh tadi, kita bisa mencipta banyak judul untuk penelitian. Kalau tadi saya simak dari Beruga sana, ada yang menulis tentang sekolah tentang sekolah perjumpaan ya. Ada yang mencetuskan masalah. Nggak tahu siapa tadi. Siapa tadi yang mencetuskan masalah sekolah perjumpaan? Nah, ada juga yang menulis yang bertanya tentang isai tadi ya. Bertanya tentang isai. Bagaimana seharusnya isai? Isi apa isai ya? Jadi tulisan ilmiah itu, cerpen itu termasuk tulisan ilmiah. Oke, cerbung itu cerita bersambung gitu ya. Itu tulisan ilmiah juga. Tidak main-main kita nulis cerpen itu. Novel itu juga tulisan ilmiah. Buku tulisan ilmiah, jurnal tulisan ilmiah, esai juga tulisan ilmiah. Cuma dengan teknik yang berbeda. Ya. Nah, ini saya dari kasus sekolah perjumpaan, saya coba duduk-duduk aja berapa menit ini. Coba saya buat untuk melepaskan kebingungan itu ya. Jadi masalah itu akan bisa kita temukan kalau kita sudah punya pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan, enak kita menulis. Ini kan gak nyampe 5 menit jadi dua linier nih. Jadi 2 paragraf gitu aja. Sama-sama temanya perjumpaan, tapi yang ada di dalam tulisan itu jauh berbeda. Ya. Judul yang pertama, perjumpaan penguatan ekonomi mikro masyarakat, itu menggunakan konsep silaturahmi. Konsep yang kedua, perjumpaan juga judulnya, berbasis komunitas. Yang dipakai teori tentang the pedagogy of the oppressed. Paulo Freire tahun 70-an dia, tahun 72 dia. Nah, sebenarnya kita mengembangkan esai, ide tulisan itu tergantung banyak bacaan yang kita. Ini kan dari satu sekolah perjumpaan ya, dari satu tema sekolah perjumpaan, dalam 5 menit, 10 menit sudah 2 ini ide yang muncul. Sebenarnya bisa 10, tapi tidak mampu saya tuliskan hari ini. Apalagi kalau dikaitkan sekolah perjumpaan, the power of inak-inak dalam menguatkan ekonomi mikro. Kan inak-inak banyak itu sekolah perjumpaan itu. The power of inak-inak dalam menguatkan ekonomi mikro masyarakat. Di situ masuk lagi teori gender. Ada gender and development, woman and development, woman in development, gender mainstreaming, gender and empowerment, dan seterusnya. Jadi semakin banyak bacaan kita, semakin enak kita menulis apapun temanya. Tadi semua tema yang disampaikan tadi, saya bisa nulis dalam 5 menit jadi itu. Apa yang mau diinginkan itu. Cuma tadi yang PSI itu ya, terlalu tinggi itu. Terlalu tinggi idenya itu. Pokoknya saya tobat meneliti di dunia bank. Karena tahun 2006 saya coba masuk penelitian di bank, saya minta data, hampir gagal penelitian saya itu. Sangat rahasia bank itu. Kecuali sisi SDM-nya, sisi marketingnya. Cuma karena saya tidak begitu dalam terkait dengan dunia perbankan, detailnya, walaupun saya
sering melatih orang-orang bank. Cuma detail banknya itu agak rahasia dia. Oke. Jadi itu termasuk observasi ketika penelitian itu bukan observasinya dulu yang dilakukan, tapi pengetahuan apa yang kita miliki untuk masuk ke dunia lapangan. Kita kan menganggap semua masalah, padahal belum tentu masalah. Oke? Itu dan kelemahan 90% mahasiswa FEB itu tidak ada yang baca. Intinya itu. Jangankan konsep-konsep yang seperti ini, apa itu makroekonomi, apa itu mikroekonomi, what is economic development, what is economic empowerment, itu tidak dipahami sama mahasiswa FEB kok. How to create new economic innovation, creativity, and the others. Jadi konsep sebenarnya itu harus dikuasai di luar kepala oleh mahasiswa FEB. Belum lagi kita ngomong pariwisata tanpa amburadul itu, tanpa amburadul jurusan pariwisata itu. Ya, most of student of halal tourism itu tidak tahu what is halal tourism, how to create, what mean by halal destination, what mean by Islamic culture dan seterusnya, and how to solve it to the international market. Enggak ada, enggak, belum paham. Walaupun beliau ini baru setahun gabungnya, ya. Tapi beliau bergabung dengan FEB itu dalam kondisi COVID, jadi nggak maksimal. Beliau ini alumni Cina pariwisatanya. Cuma memang sampai hari ini mungkin belum maksimal beliau menyampaikan banyak materi terkait pariwisataan, karena memang masuknya pada masa COVID gitu ya. COVID ini sangat menyiksa bukan hanya mahasiswa, dosen juga tersisa tidak ketemu dengan mahasiswanya itu. Baik, jadi banyak mahasiswa yang mengkritik dosen, sebenarnya mahasiswa yang tidak membaca. Diakui atau tidak, harus diakui. Oke? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul itu karena tidak pernah membaca sebenarnya. Kalau sering membaca tidak akan muncul pertanyaan itu. Saya rasa itu. Jadi membacalah, intinya di situ saya. Kalau saya sekarang sudah tidak membaca lagi karena sudah selesai membaca saya. Kecuali ada sesuatu yang baru sekali. Tapi kata Pak Azizur Rahman tadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari ini. Just something new. Oke? Itu. Saya rasa itu kelemahan terbesar mahasiswa kita, tidak membaca. Entah apa yang dibaca. WA, status. Sekalinya buat status baperan. Buat status lagi dia. Halo guys, kita lagi ini ya. Oke? Dandanya 1 jam hanya untuk foto. Oke, kelakuannya emak-emak zaman sekarang. Diturunkan lagi ke anak-anaknya. Kalau saya sama keponakan saya yang cewek-cewek, anak-anak adik-adik saya yang perempuan, saya bilang kamu jangan gila. Kalau dia mau selfie macam-macam itu, TikTok lah yang mau narsis itu. Saya bilang cukup mamamu gila, kamu jangan ikut. Oke?
Jadi itu kemampuan membaca kita yang lemah. Dan biasanya untuk membaca yang bagus butuh instruktur. Butuh instruktur yang bagus. Saya rasa itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan dari satu tema tadi sekolah perjumpaan itu bisa banyak judul sebenarnya yang bisa muncul. Dan bedanya isai dengan tulisan yang lain, bisa dibaca ya. Saya besarkan lagi. Oke. Nah, bisa dibaca nggak itu? Dia langsung to the point kalau essay itu. To the point, padat. Dibaca ya, jangan dilihat. Dan essay itu biasanya lebih banyak kritik. Ini kan kita kritik. Nah, ini kan kita mengkritik ini. Perjumpaan itu terkait dengan komunikasi. Mana saya tulis komunikasi tadi ya. Nah, komunikasi tatap muka untuk mendengar dan didengar. Disitulah posisi dan fungsi untuk saling mengisi. Itulah perjumpaan. Perjumpaan itu adalah komunikasi, silaturahmi. Nah, realitas perjumpaan kita hari ini, komunikasi kita hari ini, itu adalah pepesan kosong. Saya tahu tuh, Assalamualaikum Abah. Abah dari mana saya bilang? Saudara bukan. Kadang-kadang kata Abah itu pepesan kosong. Assalamualaikum Bun. Nah, sama lagi. Ada di belakang tuh buncit katanya tuh. Ada dosen sudah senang dipanggil bunda, mas. Ada di belakang buncit. Buntelan. Ya, itu realitas kita hari ini komunikasi yang kita bangun, perjumpaan yang kita bangun itu, perjumpaan yang dalam konteks pepesan kosong. Jadi isi itu lebih ke sana dia kritik, tapi dengan kerangka konseptual yang kuat. Contohnya ini ya, di sini kerangka yang kita bangun itu silaturahmi. Silaturahmi itu adalah silaturahmi antar mukmin dalam konteks saling menguatkan. Kalau hadisnya itu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dhan. Tapi lihat hari ini, dari pimpinannya, dari bupati, dari gubernur, sama wakilnya aja nggak ketemu. Kan begitu. Wakil nggak ketemu sama bapedanya, bapeda nggak ketemu sama sekretarinya, gubernur nggak ketemu pada dinasnya. Bagaimana mau saling menguatkan? Hanya muncullah kesimpulan perjumpaan yang kita lakukan selama ini adalah perjumpaan pepesan kosong. Ini to the point aja dia nih. Tapi kalau mau diuraikan kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya pengetahuan yang kita miliki seberapa banyak sih untuk menulis tulisan yang berkualitas itu? Itu aja masalahnya. Supaya judul mahasiswa tuh ya enggak itu aja. Dari tahun 2003 jurusan ekonomi itu judulnya. Pada realitas di sekitar kita banyak sekali. Sayangnya kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Stunting atau stunting enggak? Itu kan stunting. Apa stunting itu? Apa? Jangan menceritakan dirimu lah. Ya, stunting tuh di mana-mana kan, di Lombok Timur ada, di Lombok Barat ada, Kelu ada, Kota Mataram ada. Masyarakat miskin kota ada nggak hari ini? Ada. Masyarakat miskin kota tuh penduduk asli atau pendatang?
Itu kan tidak pernah disentuh sama penelitian skripsi mahasiswa. Kebijakan ekonomi Pemda-Pemda yang ada menguatkan nggak pengembangan ekonomi mikro kita? Tidak pernah ada yang sentuh itu. Bolak-balik hukum jual beli, bolak-balik mudorobah, bolak-balik mudorobah. Oke, saya rasa itu. Jadi kesimpulannya tahu kan? Saya tidak pernah membaca. Itu aja kesimpulannya. Menjawab semua pertanyaan tadi itu. Saya tidak pernah baca. Itu jawabannya. 1000 pertanyaannya satu kesimpulannya itu. Saya tidak pernah baca. Gak tahu kalau Ibu Ahadiah ini kan tidak begitu dekat sama saya. Kalau Aris ini dekat betul sama saya ketika mahasiswa. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau tanya lagi? Karena sudah disimpulkan ya. Jadi kalian tuh kelihatan gagah bertanya, tapi di mata saya tidak ada nilainya. Oke. Tapi ini sebagai cambuk aja, ini capek saya pojok dia dari dulu. Capek saya pojok dia. Oke lah, itu sementara ya. Oke teman-teman, masalahnya cuma satu di dunia ini adalah membaca. Jadi kalau Anda punya best friend, teman punya pacar, syarat dia datang berkencan malam-malam itu 3 buku harus selesai. Baru minggu depan boleh datang kencan. Nah, gitu kan? Minimal yang seperti beliau bilang, tidak ada pepesan kosong di situ. Di setiap komunikasi yang terbangun, baik bangunannya adalah bangunan asmara maupun bangunan akademisi, tidak ada pepesan kosong. Adalah nilai makna. Nah, seperti senior dan junior. Ketika senior datang kencan itu dididik terus, seperti dia kuliah malam. Dalam arti bahwa nilai yang tumbuh di kita hari ini adalah kita harus bisa membaca sudah apa yang dibaca, bacaan-bacaan yang ada sanadnya. Jangan Facebook ada sanadnya memang. WA itu semua itu tidak ada sanadnya. Nah, itu namanya hoax ya. Buku-buku itu ada sanadnya, kelihatan kapan terbitnya, siapa penerbitnya, baca. Kapan bacaan itu memiliki makna sangat penting ketika teman-teman menulis. Jika hanya membaca, tidak menulis, maka bacaan itu hanya sebagai pepesan kosong maknanya. Tapi ketika Anda menulis, maka banyak hal yang belum kita bisa lakukan. Baca, menulis, baca, menulis, baca, menulis. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul capek membaca, seperti beliau bilang. Tapi kecapeknya sudah jadi dokter, hampir profesor. Nah, kan? Kalau sudah capek, hampir jadi dokter ya, tidak perlu capek lagi kan? Teman-teman sudah bisa menyinari atau menerangi teman-teman yang lain. Demikian, kita aplaus untuk materi sama orang yang memberikan kita masalah sesungguhnya kita itu adalah masalah membaca. Kita aplaus lagi untuk beliau. Mudah-mudahan kita seperti beliau yang mau mendidik orang. Saya dari nol saya dididik, ya, saya dididik sampai saya menjadi tua, punya anak lagi, terus saya dididik. Cara membaca, cara menulis, cara yang lain-lain. Saya banyak berguru sama beliau. Sehingga tidak ada kata untuk berhenti membaca, tidak ada kata untuk berhenti belajar. Dan ending dari semua proses itu adalah menulis. Ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi makan dulu. Ditolak oleh reviewer. Lanjut deh. Isu ekonomi syariah.
yang kekinian itu COVID-19. COVID-19 ini memang lagi kekinian. Saya lihat judul teman-teman dulu saya di UIN, ini UIN sekarang udah menjadi UIN Mataram ya, dulu masih IAIN. Itu judulnya selalu tentang gadai. Kalau tidak gadai itu tentang apa ya? Saya lupa. Gadai, kalau tidak gadai apa kira-kira? Operasi terus? Riba. Itu aja ya selalu dibahas sama judul skripsi teman-teman ya. Padahal konten itu sebenarnya banyak sekali. Contoh sekarang ini saya sedang meneliti tentang pembangunan MotoGP itu di Lombok Tengah ya. Itu sebenarnya bagus prospeknya, tapi tidak memberdayakan masyarakat sekitar. Ada yang dari Tanah Au? Ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu kalau diteliti sebenarnya bagus. Karena kenapa? Pembangunan infrastruktur untuk MotoGP itu sangat wah sekali ya. Tapi keadaan masyarakat maupun keadaan infrastruktur jalan di sekitarnya itu masih memperhatikan. Jadi yang banyak dipekerjakan di situ tuh kebanyakan orang luar. Kenapa tidak memperkerjakan masyarakat sekitar? Janjinya mau memperkerjakan masyarakat sekitar, tapi tidak dipekerjakan. Iya. Lalu kemudian UMKM-nya masih saja seperti itu. Tidak ada pembenahan maupun tidak ada bantuan dari pemerintah. Jadi masyarakat di sana itu untuk membuka usahanya harus gadai BPKB motor lah, terus harus ambil bank yang tersangkut riba. Jadi itu masalah besar sebenarnya yang harusnya untuk kita itu untuk benar-benar meneliti, bukan hanya soal gadai sawah, terus bagaimana prospek jual semangka, jual melon dan sebagainya. Itu kebanyakan judul-judul yang diangkat oleh mahasiswa. Kemudian tentang ekonomi berbasis masjid. Ini adalah penelitian saya yang sekarang kemarin menang dilombakan. Jadi saya lihat banyak sekali masjid-masjid yang hanya masjid saja. Sementara seharusnya ekonomi syariah itu bisa memanfaatkan masjid tersebut untuk menerapkan, dulu seperti zaman Rasulullah itu masjid sangat dimanfaatkan. Tapi sekarang jauh, hanya sebatas masjid saja, hanya dibuat untuk sholat dan lain-lain lah, tidak dibuat untuk misal kayak ada baitul malnya, ada khusus lembaga zakat yang mengelola zakat dari masyarakat. Selanjutnya itu kebijakan pengembangan dan roadmap perbankan syariah. Kemarin kita diwacanakan tentang Bank Syariah Indonesia. Jadi itu BSI itu antara Bank Mandiri, BRI dan BNI ya, itu menjadi satu. Tapi literasinya saya masih menggunakan BNI Syariah, belum jadi BSI, mobil banking saya. Dan itu sehingga membuat memang sangat jauh gitu. Ingin diterapkan seperti ini tapi tidak seperti yang adanya gitu. Sehingga mungkin itu bisa menjadi konten-konten adik-adik untuk meneliti. Jadi jangan hanya tentang gadai sawah terus ya. Lanjut. Apakah sama template dengan kerangka? Ada yang tahu? Jadi kalau template itu dokumen atau file yang memiliki format yang sudah ditetapkan
digunakan sebagai langkah awal seseorang untuk memulai sebuah tulisan atau artikel. Coba tolong Dek dibuka template untuk jurnal ekonomi syariah yang di bawah. Coba dibuka. Kita ya itu. Ya. Ini template jurnal ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah. Jadi untuk judul kita itu ada besaran untuk judulnya itu tulisannya maksudnya 17 PT. Sedangkan di sana ada penulis. Di sini kita menggunakan tetap menggunakan Arial ya. Kita tidak menggunakan Times New Roman lagi. Kemudian di sana ada abstrak, ada kapan diterima, kemudian kapan diperbaiki. Semuanya sudah ada di situ. Lanjut deh, kita paparkan sedikit saja. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bagaimana template yang sesungguhnya ketika adik-adik mau menulis jurnal. Yang pertama itu kita lihat dari ukuran kertas. Ukuran kertasnya itu harus A4. Kemudian lebarnya itu 8,2, panjangnya 29. Batas marginnya itu lanjut deh. Atasnya 2,5 cm, bawahnya 2,5 cm, kiri 2,5 cm, kanan 2,5 cm. Selanjutnya metode penelitiannya. Jadi sebenarnya kalau di jurnal itu, maksudnya artikel, sudah berdasarkan template masing-masing dari pengelola jurnal. Jadi nanti ada ketentuan masing-masing, adik-adik mau memasukkan jurnalnya kemana. Template-nya sudah ada disediakan oleh pengelola jurnal, jadi tinggal di-download saja, lalu kemudian dimasukkan tulisannya. Lanjut ke PPT. Lalu kemudian kita lanjut ke publish karya tulis ilmiah. Ada yang sudah publish tulisannya? Ada? Ada ya? Siapa? Publish di mana ini? Yang sudah publish tak kasih voucher lagi nih. Oh, ada? Opini di? Udah damai tentang? Apa lupa udah soalnya itu keseharian. Keseharian Di Duta Damai gitu. seperti apa tuh? Jadinya di Duta Damai itu ada 3 kategori bagian, ada DKB, penulis dan bagian IT. Nah kebetulan saya jadi penulis di Duta Damai. Nah di sana kita punya kegiatan harian, kegiatan mingguan untuk buat opini. Itu dipublish? Iya. Nanti ketemu ibu kasih voucher ya. Selanjutnya, mahasiswa merupakan insan intelektual yang hasil temuannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini yang masih belum benar-benar diaplikasikan ya. Karena kenapa? Mahasiswa itu banyak kan yang nulisnya saat skripsi saja ya, benar ya? Jadi tidak tidak menulis waktu pada saat mungkin semester 1, 2 dan selanjutnya. Saya dulu di UIN Mataram, dulu masih YIN, dari semester 3 apa 2 itu sudah aktif menulis. Alhamdulillah menang event-event banyak sekali, menang lomba, baik itu dari Bank Indonesia maupun dari universitas sendiri. Jadi saya waktu itu bercerita sedikit ini ya. Jadi saya waktu itu dapat dapat beasiswa juga dari menulis. Waktu masih di UIN Mataram itu ikut di BI, di fakultas juga, sama ikut di lomba-lomba yang lain.
Kemudian waktu di Jakarta itu kolek sama teman-teman dosen itu bisa masuk Scopus, jadi S2-nya gratis lewat tulisan. Jadi sebenarnya menulis itu asik. Saya dulu nggak hobi ya, nggak suka lah istilahnya menulis. Tapi karena waktu itu mencoba karena ada perlombaan dulu di kampus di UIN Mataram tentang apa dulu tuh saya lupa. Baru mulai dari isi sih. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillah menang waktu itu meskipun juara 2 harapan. Kemudian selanjutnya semester selanjutnya jadi ikut-ikut terus dan nulis terus. Ketagihan nulisnya karena dapat duit ya. Jadi sering nulis, alhamdulillah. Dulu selesai kuliahnya di UIN Mataram 3 tahun 2 bulan. Jadi wisuda tercepat. Kemudian di UIN Syarif Hidayatullah juga seperti itu. Jadi 1 tahun 8 bulan untuk S2-nya. Jadi menulis membawa berkah sebenarnya. Selanjutnya, publikasi ilmiah cukup efektif dan lebih memberikan solusi nyata dan lebih mengangkat martabat mahasiswa sebagai agen perubahan dari segi akademik. Jadi kalau di Muhammadiyah itu saya bersama teman-teman membuat HMPS, itu himpunan mahasiswa program studi, ada 9 bidang di sana. Dan salah satu bidangnya itu adalah karya tulis, pengelola karya tulis. Jadi untuk tulisan mahasiswa kita itu ada lembaga yang mengelola khusus untuk tulisan mahasiswa. Jadi ini kami di Muhammadiyah ini sebenarnya program studi baru. Jadi anak-anak itu kita ajarkan menulis dari semester 1. Sekarang udah 2 semester, sudah ada beberapa tulisan yang bisa diupdate di jurnal kami. Selanjutnya, tujuan dan manfaat publikasi karya ilmiah. Yang pertama itu mempublikasikan dan menyebarluaskan hasil dari penelitian yang dilakukan kepada publik. Jadi manfaat dari publikasi karya ilmiah itu adalah agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi makanya kenapa itu bisa dimanfaatkan atau sebagai referensi untuk banyak orang, kemudian bisa dimanfaatkan juga sebagai penentu kebijakan lah, misalnya untuk tergantung penelitian kita mau meneliti apa. Selanjutnya menambah hazanah ilmu pengetahuan, kemudian membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya meningkatkan prestasi penulis. Seperti yang saya bilang tadi itu sebenarnya menulis sangat banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali keuntungannya, serta bisa menghasilkan uang juga. Jadi adik-adik yang ada di sini setelah ikut ini jangan diam. Saya dulu untuk mencari masalah itu kan tadi seperti katanya Pak Aziz, itu kita rajin membaca. Selain membaca, saya mencari masalahnya itu ketika naik motor. Jadi di motor itu saya melihat sekitar saya seperti apa, ada masalah apa di tempat atau di jalan yang saya lewati. Kemudian itulah yang saya angkat sebagai permasalahan dan kemudian saya bentuk judul. Lanjut, yang tadi juga ada teman-teman yang bertanya mengenai kesulitan dari perbankan. Sebenarnya kalau di perbankan juga untuk penelitian mudah sekali karena sudah ada websitenya, baik itu di OJK kita bisa datanya maupun di Bank Indonesia. Sebenarnya untuk menulis ini simpel saja, mudah saja, kita dipermudah untuk aksesnya. Kemudian mampu meningkatkan reputasi lembaga atau perguruan tinggi. Makanya kenapa suatu lembaga atau perguruan tinggi itu dituntut untuk memperbanyak tulisan.
Itu fungsinya itu. Mahasiswa berkolaborasi dengan dosen untuk meningkatkan reputasi dari lembaga tersebut. Selanjutnya, membantu memperbaiki dan meningkatkan daya saing suatu bangsa. Kita ini sebenarnya untuk penelitiannya masih kurang, jauh dari penelitian orang-orang yang di luar sana seperti Amerika dan sebagainya. Makanya kemarin itu sedang ini digenjot untuk tetap untuk terus ditingkatkan untuk penelitiannya. Lanjut deh. Publikasi karya tulis ilmiah ini mahasiswa yang merupakan inisiator yang berbuat dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi temuannya ini dapat diaplikasikan ke masyarakat. Contohnya seperti tadi, pembangunan MotoGP itu memang bermanfaat untuk negara. Tapi untuk masyarakat sekitar seperti apa? Di sana itu di wilayah Tanau itu banyak sekali truk-truk pengangkut tanah uruk itu kan? Tanah uruk ya. Itu merusak jalan. Jadi kami di situ kalau jalan banyak sekali lubang-lubang, infrastruktur kami rusak. Nah, tujuannya untuk kalau seandainya ini ada adik-adik yang meneliti tentang MotoGP, itu sangat sangat bagus. Yang nanti penelitiannya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sehingga jalan kami diperbaiki. Selanjutnya, publikasi ilmiah cukup efektif dan lebih memberikan solusi nyata dan lebih mengangkat. Udah ini tadi, udah. Selanjutnya, lalu publikasi ilmiah sudah ini ada macam bentuknya, itu ada dalam jurnal, proceeding atau buku. Selanjutnya kecenderungan dari cetakan ke elektronik. Open access jurnal, jadi jurnal itu pengelola jurnal itu memberikan akses yang seluas-luasnya untuk para pembaca. Jadi ketika kita mau memasukkan jurnal kita contohnya ke jurnal kami JCID, itu tinggal klik saja untuk dibaca udah bisa gitu, nggak susah-susah gitu. Selanjutnya, masa depan penelitian mungkin tidak dipublikasikan pada jurnal atau proceeding, tapi diunggah di blog peneliti. Kayak ada adik tadi itu ada yang unggah di Facebooknya, ada yang unggah di Twitternya kalau ada ya yang punya Twitter. Tapi lebih bagusnya diunggah di ini aja di jurnal-jurnal kolaborasi dengan dosennya. Selanjutnya lanjut saja. Nah ini jadi begini, meneliti sesuatu permasalahan atau konten, kemudian diserahkan ke jurnal terkait. Selanjutnya direview dulu apakah penelitiannya layak nggak terbit. Kalau misalnya ada layak, baru diterbitkan. Tapi kalau ternyata tidak layak, tidak diterbitkan, dibalikin. Lanjut. Ini yang sebenarnya saya dari dulu juga gitu, belum diajarin waktu masih ini S1, belum diajarin bagaimana cara biar tidak plagiasi ya. Kita ini nulis ya udah asal copy paste, yang penting makalahnya tuntas saja. Kita jadi nggak diajarkan bagaimana agar penelitian kita atau makalah kita lah yang paling ini benar-benar berkualitas. Sebenarnya itu termasuk yang copy paste itu termasuk pelanggaran etika akademik. Pertama itu yaitu manipulasi dan pemalsuan data. Ada yang pernah copy paste? Sering ya? Sering. Terus dicantumin nggak gimana copy pastenya? Kadang. Itu pemalsuan data itu. Duplikasi naskah perlu surat pernyataan, tidak disubmit ke jurnal lain. Jadi ketika sudah kita submit
ke salah satu jurnal, tidak boleh submit ke jurnal lain. Itu pelanggaran juga itu. Selanjutnya publikasi ulang pada jurnal yang berbeda. Itu tidak boleh seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, yang ini nih, plagiarism. Kalau di UIN untuk cek plagiasinya pakai aplikasi apa? Oh, belum ya. Ini kebanyakan semester berapa ya? Oh, semester 2. Semoga semangat sekali ini semester 2. Semoga nanti ya, semoga nanti habis acara ini semangat juga menulisnya ya. Jadi untuk gimana? Oh, Masya Allah. Ya, udah SE dulu tulis makalah atau tulis ini skripsinya plagiat nggak? Copy paste, asal copy paste gitu. Yang penting di ACC pembimbing gitu. Oh, enggak. Alhamdulillah. Dicek pakai apa dulu tesisnya? Skripsinya? Itu di pihak perpus, Bu. Pihak perpus ya. Yang seharusnya sebenarnya itu yang sangat disayangkan sekali. Harusnya kan ada memang lembaga yang khusus mengelola tulisan-tulisan mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa itu berkolaborasi dengan dosen saja, tapi mahasiswa juga punya wadah untuk menulis gitu. Sehingga nanti di sana disediakan untuk plagiatnya, untuk aplikasi. Kalau kami di situ di Muhammadiyah untuk cek plagiasi itu kami pakai Turnitin, kemudian kami pakai Mendeley, jadi nge-share juga ke mahasiswa biar nggak plagiasi gitu. Selanjutnya makalah bodoh. Ini sering ya kita ini ada jurnal yang tadi seperti tadi itu asal copy paste saja gitu ya, nggak memperhatikan kalau itu karya tulis orang lain. Lanjut deh. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Dari kita proses penelitian, kemudian penulisan makalah atau jurnal atau maksud saya artikel, kemudian penerimaan artikel. Selanjutnya proses review, revisi. Revisinya itu kalau diterima langsung dipublikasi. Kalau ditolak berarti dikembalikan ke penulis. Jadi Ibu sering sekali tuh ditolak terus dulu. Jadi ya tetap belajar lah. Kita ini kan belajar. Selanjutnya baru kalau misalnya ditolak, ya kita perbaikan di submit dan cari jurnal yang lain. Selanjutnya deh, makalah atau artikel yang dibuat itu dia harus bentuknya original. Jadi baik itu dari daftar pustakanya, semuanya itu harus benar-benar karya sendiri. Selanjutnya memberikan kontribusi keilmuan yang memadai. Jadi itu benar-benar sesuai dengan jurusan kita. Jangan jangan meneliti di luar jurusan kita ya. Relevan dan bermanfaat bagi para pembaca, memiliki manfaat yang banyak bentuk para pembaca. Sesuai dengan kebenaran ilmiah. Selanjutnya struktur jelas, pendahuluan, isi, kesimpulan, semuanya sudah harus jelas kalau di artikel itu. Uraian jelas dan menarik. Selanjutnya menunjukkan ada hal baru dan faktor kejutan gitu. Jadi kayak sekarang ini yang banyak sekali diteliti itu tentang COVID-19. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap UMKM, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap masyarakat kecil menengah dan sebagainya. Memenuhi ketentuan pengelola jurnal, format, jumlah penulis, panjang halaman. Jadi untuk panjang halamannya itu maupun formatnya itu sudah ada di jurnal masing-masing. Jadi tinggal lihat saja di template yang
ada di jurnal yang dituju. Lanjut deh. Jadi penutupnya yaitu kemampuan melakukan dan kemampuan menulis karya ilmiah merupakan dua kemampuan yang berbeda. Peningkatan kedua kemampuan ini dapat dilakukan melalui praktik meneliti dan menulis hasil penelitian. Jadi Ibu harapkan yang kemarin sudah diskusi sama Pak Yusuf juga, setelah acara ini semoga ada outputnya. Jadi makanya tadi Ibu mau memilah 4 artikel terbaik yang kemudian insya Allah nanti setelah acara ini di lain waktu kita akan kaji bersama-sama sehingga menjadi artikel yang dapat dipublish di jurnal-jurnal, ya minimal lah jurnal terakreditasi Sinta 3 atau Sinta 2. Oke, begitu Pak. Oke, aplaus dulu untuk pemateri kita. Jarang-jarang kita punya pemateri yang praktisi langsung, sudah merasakan sendiri ceritanya ditolak. Kalau cinta ditolak masih banyak ribuan gadis yang menunggu. Kalau tulisan ditolak itu rasanya itu gimana gitu. Masukin ke laptopnya enak, mau publikasi lagi dari tolak, pokoknya serba bingung seperti Anda ditolak waktu pengajuan makalah atau pengajuan proposal. Nah, begitu sangat rigid, sangat aplikatif. Tadi teknis, kita dikasih teknis pelaksanaan penulisan karya ilmiah. Sekarang bagaimana mengepos itu dan kemanfaatan. Kalau saya tadi itu menangkap ada beberapa manfaat dan baru-barusan misalkan mempengaruhi kebijakan publik, ya. Mempengaruhi kebijakan publik dan yang lain-lain, misalkan mendapatkan uang, peningkatan profesi, prestasi. Betul, saya masuk kemanapun, ke lembaga manapun, kalau saya ditahu bisa menulis, saya pasti di-post untuk menulis, karena tulisan-tulisan itu justru akan menaiki rating teman-teman, ya. Sekarang semester 2 dikasih pemahaman, dikasih loncatan cepat untuk sukses. Kita menulis, ya. Cepat kita sukses. Seperti beliau tadi, kemanfaatannya bukan hanya kemanfaatan uang secara langsung, ada kemanfaatan beasiswa dari instansi atau kelembagaan lain. Apa secara langsung mendapatkan proyek, misalnya dari perbankan disuruh nulis, karena di perbankan itu juga membutuhkan kolaborasi mahasiswa dengan pihak perbankan untuk melihat perspektif orang lain tentang perbankan itu. Sebetulnya orang-orang lain itu suka orang kepo sebetulnya itu. Tapi keponya terstruktur, terilmiah, ya. Ilmiah ini yang dikatakan tadi itu ada namanya majalah itu banyak sekarang. Ada yang dalam bentuk kertas di print, itu membutuhkan biaya banyak dulu. Sekarang sudah tinggal kita masuk ke situsnya, kita minta ini dipublikasi, dia cek, diterima, sudah dipublish. Dan itu enak, semua orang bisa baca di Indonesia. Kan? Jika kalian misalkan diragukan kapasitas keilmuan Anda lihat aja ini tulisan-tulisan saya. Walaupun dia tidak baca, sudah luar biasa. Nah, begitu ya. Banyak sekali. Saya sendiri sebagai moderator ini, kalau saya bisa untuk kembali ke zaman Anda, zaman unyu-unyu, saya konsen di menulis. Saya harus konsen di tulis, dengan cara itu saya bisa dihargai. Kalau dulu saya cerita bayang, kalau sekarang kan gampang aja penulis, kritik masih terlihat. Kalau dulu saya itu untuk bisa mengetahui apa kritikan orang itu, saya tempel dulu di mading tanpa nama, tulisan kaleng kritik. Saya lihat ada orang baca, saya berusaha dulu di belakang untuk mengetahui apa kritikan orang itu terhadap tulisan saya. Entah jelek, saya harus telan dalam bahwa itu tulisan jelek.
tidak terarah misalkan. Itu adalah sebuah upaya saya untuk mengetahui seberapa besar kapasitas kemampuan saya untuk meluapkan kegelisahan kemahasiswaan saya. Sekarang gampang, Anda publish saja ke ke Facebook, sudah ada kritikan tajam sok-sok mahasiswa Anda, macam-macam, ya, dan banyak-banyak ya. Oke, ini menarik sekali saya kira, karena ini ending dari sebuah karya ilmiah adalah publikasi ya. Nah, saya harapkan teman-teman sekalian untuk bisa bertanyalah, melihat wajah-wajah penuh harapan dan wajah-wajah yang memiliki harapan. Bagaimana pendapat Ibu yang sudah merasakan uang tulisan itu? Apakah mereka punya harapan lah dengan ikut klinik cacing ini dengan melihat dari karya-karya perawat? Sangat punya harapan sekali, apalagi saya lihat ide-ide mereka ini luar biasa. Jadi saya makin mantap ini Pak Dekan, untuk kita olah bersama ide-ide adik-adik ini atau teman-teman. Jadi setelah acara ini saya harapkan outputnya kita bisa berdiskusi lagi ke depannya, insya Allah. Selanjutnya tadi untuk pulsa yang dapat udah diisinya, tinggal saya nggak bisa baca tulisannya ini. Hairul Imam ini 4 atau apa ini, kayak U gitu nomornya, saya nggak ini, yang lainnya tinggal 2 saya sudah isiin ya. Yang coba dicek HP masing-masing. Oke, silakan dicek tulisannya, nanti diperbaiki. Ada Google khusus cara menulis indah. Itu tulisan abstrak, saking abstraknya enggak ya, identitas. Ide itu bukan hanya isi, tapi bagaimana beraktivitas, selamat berkarya. Tetap katakan bahwa yang membedakan kita dengan binatang itu adalah hasil karya tulis. Jadilah manusia seutuhnya dengan bisa menulis, dengan berkarya dan bercerita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizkan sudah mengawal acara kita dari pagi sampai sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Hadiah Agustina. Ini adalah mahasiswi saya. Sekarang sudah jadi dosen lagi. Nah, jadi sudah tidak ada lagi strata di antara kita. Besok pun saya berharap teman-teman bisa kuliah lagi. Jadi dosen di FEBI, S3 sampai nggak ada lagi sekolah habis. Nah, gitu. Profesor. Banyak urusan uang, urusan dari STP itu abaikan. Nanti ada saja jalannya untuk kalau kita niat sudah baik kan gitu ya. Baik, untuk penutup hari ini saya lihat sudah luar biasa, apalagi anak-anak semester, anak-anakku yang semester 2 sudah mulai terbuka ya. Termotivasi dengan sendirinya. Karena memang sebenarnya coaching klinik ini saya maksudkan untuk memotivasi kebiasaan teman-teman. Saya ingin kembali kampus kita di PB itu menjadi kampus yang produktif ya. Jadi saya sudah keliling sampai ke Padang, ke Aceh, ke Gorontalo, ke Makassar sudah. Jadi semua teman-teman mahasiswa di sana itu memang orientasinya adalah bagaimana bisa mensupport prodi untuk memiliki akreditasi A, akreditasi unggul. Gorontalo yang masih di IAIN dan IAIN Palopo yang masih di IAIN itu prodi ekonomi dan perbankan syariahnya sudah akreditasi unggul. Kita yang sudah UIN masih B saja. Faktornya adalah karena itu mahasiswa agak kesulitan untuk menulis. Mahasiswa tidak punya pintu untuk bisa mengaktualisasikan ide kreatifnya lewat tulisan. Saya pun ini yang sudah S3 begini, menulis itu sulit sekali, sangat sulit. Jadi
waktu kita belum ada waktu, move on kita belum pas, ya kan? Menulis itu kan butuh move on. Nah, teman-teman yang sudah skripsi semester 8, mau nulis itu beratnya, nauzubillah. Belum godaan kiri kanan itu kan? Belum waktu kapan menulis, memulai kalimat apa yang kita mulai itu susah itu. Sulit sekali. Hari ini, Ibu hadir, saya mau masuk ke artikel jurnal Sinta 2 saja itu sampai hari ini belum keluar, diterima atau tidak. Gitu. Karena ada struktur di jurnal itu ya. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Paling tinggi itu Sinta 1 ya. Sinta 1. Di atas lagi Scopus internasional. Nah, saya ingin nanti teman-teman ini yang di coaching hari ini itu pengen skripsinya itu saya ambil dengan si izin si penulis, pastinya akan gandeng dengan nama saya, nama Bu Adina dengan dosen-dosen yang lain untuk kita masukkan ke jurnal dan Sinta 2. Syarat untuk menjadi apa ya, kalau di UIN itu syarat untuk kenaikan pangkat kita yang PNS itu minimal jurnal Sinta 2 terakreditasi. Kita di UIN, di PB, kita punya ada Iktisoduna dan Jurnal Economic and Development. Itu masih Sinta 4 dan 5. Belum bisa ngangkat untuk akreditasi. Maka tulisan-tulisan dosen beserta mahasiswanya itu bisa ngangkat jurnal kita. Gitu. Tidak terlambat, belum terlambat. Saya ya tidak tahu. Memang saya punya orientasi mahasiswa ini adalah sumber ide. Dari teman-teman lah ide itu muncul. Tapi memang harus betul-betul real aktual penelitian. Maka seringkali saya bilang kalau membuat skripsi, penelitian skripsi, jangan pernah mimpi dulu untuk membuat judul. Judul itu nomor sekian. Tapi ke lapangan dulu, observasi dulu ada masalah atau tidak. Jangan-jangan kita buat judul, di lokasi penelitian kita tidak ada masalah, terus kita buat masalah kan? Itu masalah besar itu. Penelitian itu observasi dulu, turun lapangan, ada masalah. Nah, itu menjadi bahan kita meneliti. Jangan buat judul, terus ke lapangan, nggak ada masalah. Kita ada ide masalahnya, yang penting skripsinya selesai, bukan itu. Nah, gitu logikanya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini coaching untuk penulisan karya ilmiah kita luar biasa. Saya lihat teman-teman luar biasa responnya. Dan kita tunggu nanti skripsinya. Ini awal mula kita beli. Tahun-tahun depan berikutnya saya akan coba tetap maksimalkan ini, maksimal coaching. Cuma memang kita terbatas masa COVID. Sebenarnya saya ingin lebih banyak merekrut untuk jadi peserta. Minimal dalam satu coaching itu ada 100 sampai 150 mahasiswa yang saya ikutkan. Tapi pandemi tidak memungkinkan itu. Ini pun tanpa izin rektorat saya tidak bisa bergerak untuk acara ini. Nggak boleh. Lebih 60 atau lebih 50 atau 60 itu nggak boleh diizinkan. Makanya saya hanya 50 saja. Besok hari dengan peserta yang berbeda itu ada teman-teman yang ingin sekali mengungkap kreativitasnya dengan bisnis plan, dengan narasumber yang jelas berbeda pastinya. Hari Rabu itu ada coaching klinik khusus untuk video kreatif. Kita datangkan narasumber dari orang-orang yang biasa editing video dan fotografer. Karena banyak teman-teman kita punya potensi yang memang berbeda-beda. Teman-teman hari ini keinginannya adalah saya ingin buat karya ilmiah yang bagus. Nanti kita lombakan, gitu. Kemudian nanti hari keduanya teman-teman ingin punya bisnis plan yang bagus itu kayak apa sih? Yang bisa dijual, yang bisa dilombakan. Karena sekian banyak lomba yang dilakukan oleh PT KIN, Kementerian Agama itu kalau nggak bisnis plan, karya ilmiah. Kalau nggak itu video kreatif. Kalau video kreatif biasanya yang paling banyak itu teman-teman ya semua sih, tapi harusnya yang teman pariwisata karena alurnya adalah lebih kepada outdoor ya. Jadi menjelaskan tentang kita punya destinasi wisata religi loh gitu loh. Ada Lawang Balo, ada macam-macam lah. Itu kan destinasi religi toh. Nah itu bisa diungkapkan itu dengan video kreatif. Kita menjelaskan kayak blog itu loh. Kayak blog, kita jelasin ngomong gitu, ini adalah kuburan si Anu gitu, kayak gitu. Nah itu boleh tuh, itu video kreatif namanya. Itu akan diadu di tingkat PT KIN. Dan saya ingin PB punya nama untuk itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ibu
narasumber kita hari ini, dan Pak Azizur Rahman tadi sudah pamit lebih dahulu karena ada kegiatan yang lain. Saya berharap tidak memudarkan semangat kita untuk menulis. Saya titip sekali teman-teman yang sudah skripsi, niatkan untuk kuliah lagi ya, ambil S2. Nanti setelah S2 ambil lagi S3. Ini buah bina nih, saya kompor-komporin biar ambil S3. Paling nggak sama dengan dosen yang setara gitu sama dengan S3. Jadi biar tahu pengalaman seperti apa sekolah sampai ujung sekolah. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sebagai penutup, nanti sertifikat seharusnya hari ini sudah saya print. Tapi printernya nggak kuat untuk ngeprint kertas tebal itu. Nanti di WA group nanti WA group coaching klinik akan saya informasikan kapan bisa diambil sertifikat itu. Cuma agak kosong, nanti ditulis sendiri ya. Itu menjadi pegangan kita nanti pada saat ikut event apapun kita pernah punya loh. Karena yang namanya coaching klinik bisa diberikan sertifikat dengan 3 jam materi, 3 jam pelajaran. Kita 6 ya. 3 anggaplah 3 dari pagi sampai hari ini 6. Oh, itu udah harus dapat sertifikat yang bagus. Itu menjadi jualan kita nanti di luar. Kita punya sertifikat. Oke ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau pelayanan kita kurang maksimal. Mudah-mudahan ada keberkahan dan rahmat Allah kepada kita semua. Tetap jaga kesehatan. Maskernya dipakai. Kalau kurang masker, ada masker lagi di situ. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan bagi teman-teman yang masih semester bawah, tetap semangat ya. Yang semester atas pun semangat lagi lah. Terima kasih. Mari kita tutup coaching klinik kita untuk karya ilmiah dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.